Halo semuanya, balik lagi di video ini, sambungan dari part yang kemarin atau part yang keempat. Yang ini part yang kelimanya. Untuk kalian yang belum nonton bisa cek aja di deskripsi untuk video-video sebelumnya, part 1 sampai part yang keempat. Untuk videonya ini video layangan. Karena tahun ini emang hampir merata ke semuanya itu layangan semuanya pokoknya. Karena gak kayak di tahun-tahun sebelumnya itu kan kemarau itu kan gak terlalu panjang sih, angin juga gak terlalu banyak. Kalau tahun ini kan hampir mulai dari bulan 7 sampai bulan 11 itu kan angin banyak, jadi ya di mana-mana itu layangan semuanya. Udah gitu lomba layangan itu kan banyak bener. Nah, untuk layangan yang aku terbangin ini layangan kalau di kampungku disebut ulen-ulan. Kalau di kampungku nyebutnya. Untuk panjang ekornya itu kurang lebih 3 meter. Untuk lebar layangannya itu keseluruhan panjang kanan kiri itu sekitar 1,5. Untuk panjangnya tingginya itu sekitar 1,2. Ya modelnya itu mirip kayak layangan apa itu sih, yang kecil itu loh, yang segitiga nggak ada ekornya, itu apa sih, petean. Nah iya itu, kalau nggak salah itulah nyebutnya. Hampir sama, cuman kan bedanya kalau ulan-ulan itu kan ukurannya kan gede, ada yang 1,5, bahkan ada yang 2 meter juga ada. Cuman dia kan makasih ekor gitu loh, ya kayak gitu bentuknya. Untuk ketinggian tambang itu kurang lebih sekitar 200 meter ini. 200 meter, ya 200 meter lah. Orang 4 tiang listrik nih. Kalau 4 tiang listrik itu kan kalau ngukur 1 per tiang listrik itu kan 1 antara kedua itu kan 50, ini 4, ya berarti 200 meteran. Cuman kalau layangan kayak gini ya nggak bisa dikasih sendaren atau pentangan lah kalau bahasa itu Jawanya. Itu nggak bisa dikasih. Ya walaupun sebenarnya bisa, cuman kalau mau dipasang itu bukan sendaren, yang buat burung dara itu loh, apa nih, sowangan apa apalah yang buat burung dara itu. Jadi modelnya itu atasnya itu layangannya kayak ada kumisnya gitu loh, panjang. Terus antara ekor sama badannya itu nggak disatuin, jadi masih ada benang sekitar 2 jengkal lah untuk ngikat ekor ke badan layangannya. Jadi seolah-olah ekor sama badan itu nggak nyatu gitu. Untuk panjang ekor bervariasi tergantung ukuran layangan. Kalau 2 meter itu bisa 5 meteran panjang ekornya. Tapi kalau untuk yang 1,5, 1,8 itu sekitar 3 meter sama 3 meter 50 atau 3 meter setengah. Tapi kalau di kampungku ini kan bisa dibilang itu kan dataran rendah ya. Jadi kalau ada angin itu nggak kayak di daerah lain. Dari pagi itu meskipun musim kemarau, dari pagi angin udah kuat. Tapi kalau di tempatku nggak, mulai dari jam 2
nanti jam 9 malam udah nggak ada. Jadi nggak ada tuh yang namanya layangan sampai pagi, tembus pagi, itu nggak ada, nggak bisa. Apalagi kalau sekarang ini kan udah masuk bulan 12. Ya bulan 12 tahu sendiri lah, angin udah jarang-jarang, paling ada angin juga kalau pas mau hujan gitu. Cuman ya kadang seharian ada, dari jam 12 udah ada angin. Tapi itu jarang banget, itu kalau pas panas bener ya baru ada. Cuman kalau sedikit mendung ya sama sekali nggak ada angin. Untuk nerbangin layangan juga ya nggak bisa di jalanan desa gitu, nggak bisa. Jadi nerbanginnya di sawah. Kalau kita nerbangin layangan di jalanan desa gitu ya, resikonya satu, kalau pas nurunin kadang jatuh di atas genteng. Ya kalau layangan kecil, kalau layangan besar kadang gentengnya pecah. Yang lebih resiko lagi kalau kita nerbangin gapangan gitu yang ukuran gede di atas 2 meter, kalau pas nimpa asbes gitu loh, itu yang kacau. Tahu sendiri asbes, pecah satu yang nyopot semua ya kan. Jadi kita orang kalau nerbangin ya di sawah. Nanti kalau dari sawah itu dibawa pulang baru. Nanti kalau nurunin ya pindah lagi ke sawah gitu. Tapi kalau untuk setting atau layangan yang masih baru mau uji terbang ya tetap di sawah. Karena kan belum pas setelannya, kurang apa, kurang gimana, tali kocinya kurang ke atas atau kurang ke bawah, itu kan layangan masih muter gitu. Untuk di tempat kalian sendiri masih musim nggak layangan? Atau udah nggak musim? Kalau di tempatku sih masih musim-musim aja. Selagi masih ada angin, kita ada layangan, ya kita naikin lah. Kalau untuk sampul sendiri baru tahun inilah banyak yang pakai plastik. Kalau dulu itu modelnya pakai kertas keripik sih kalau di sini disebutnya, yang warna merah, kuning gitu, hijau, ya pokoknya kertas itulah. Kertas keripik lah kalau di kampung nyebutnya. Cuman kalau tahun ini mah nggak pakai kertas lagi, udah makanya plastik. Kadang pakai plastik yang bungkus pada sampah itu yang ukuran 1 meter. Ada juga yang pakai mulsa, yang buat nanam cabai itu plastik mulsa. Kalau misalnya plastik mulsa nggak ada ya pakai yang plastik meteran itu, yang model cap bumi, cah sinar matahari itu. Cuman kebanyakan pakai yang plastik pada sampah itu. Soalnya apa? Dia lebih tipis, ringan, mudah juga buat nyampulinnya. Harganya juga murah, cuma 3.000. Kalau yang mulsa itu lumayan agak mahal. Apalagi yang cap bumi itu semeter itu sekitar 5.000 kalau di sini. Itu kalau di sini ya, kalau di tempatku. Nggak tahu kalau di tempat lain. Cuman kalau di tempatku ya harganya segitu, sekitar 4-5.000 kalau yang cap bumi. Jadi kebanyakan sih yang dipakai ya itu yang plastik wadah sampah itu, yang gede itu loh, yang panjang, yang buat sampul. Untuk lampu sendiri, kalau dipasang lampu biar sampai malam gitu, lampu itu kalau di sini kebanyakan pakai yang 7.000-an itu loh, yang udah satu set sama baterainya lah. Yang baterainya model kayak baterai jam tangan gitu. Kalau di sini disebutnya lampu balon gitu. Kalau pakai lampu itu tuh kalau kena hujan, kena angin aman.
Cuman kalau yang pakai model dinamo itu ya kelemahannya kalau hujan. Kedua ya kalau layangannya gede, kalau layangan kecil mana bisa nyala itu lampu. Jadi untuk satu layangan itu modalnya paling habis cuma 15.000. Untuk ukuran 1,5 meter atau 2 meter itu habisnya cuma 15.000. Kalau untuk bambu sendiri sih ya banyak sih. Ya nggak banyak-banyak banget, cuman ya ada lah. Ya kurang lebih segitu itulah video part yang kelima. Terima kasih buat yang sudah nonton.